Shalom, selamat pagi para pendengar dan keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Kembali kita ada di renungan pagi di hari ini. Kita sungguh bersyukur atas kasih Tuhan, cinta Tuhan yang boleh terus dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dibangunkan pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, yang hanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu kita mengawali sepanjang hari ini dengan renungan pagi, dan untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami para pendengar setia renungan pagi, juga keluarga besar Community of Miracle, kami boleh lagi bersama-sama di dalam renungan pagi hari ini. Kami sungguh percaya semua adalah anugerah Tuhan yang boleh mempersatukan kami di hari ini. Untuk itu Bapa, Engkau senantiasa menuntun kami di dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh pendengar yang setia mendengar di sepanjang waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kita disebut adalah orang percaya. Kita juga disebut adalah orang Kristen, yang artinya kita adalah pengikut Kristus. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa kita tidak bisa hanya menjadi orang percaya tanpa melayani Tuhan. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita adalah hambanya dan tugas kita adalah melayani Tuhan. Untuk itu para pendengar yang diberkati Tuhan, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita jadi pengikutnya. Dan pada saat kita adalah pengikutnya, kita harus melayani Dia, Raja di atas segala raja. Yohanes 12 ayat yang ke-26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Karena itu tidak boleh ada yang melayani tapi tidak mengikut Dia. Para pendengar yang diberkati Tuhan, lalu mengapa orang percaya atau orang Kristen harus melayani? Alasan yang pertama mengapa kita sebagai orang percaya atau orang Kristen harus melayani. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus melayani, yaitu karena Kristus telah mati dan bangkit. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus melayani. Dan karena kita telah ditebus oleh darah-Nya. Apa artinya seseorang mempunyai dunia tetapi kehilangan nyawa? Kita boleh memiliki harta apa saja di dunia ini. Kalau kita tidak punya keselamatan di dalam Kristus, buat apa Bapak Ibu? Tanpa keselamatan dalam Kristus, kebinasaan yang kita nikmati. Intinya, jika tanpa penebusan Kristus, sia-sialah kehidupan kita ini. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang. Jika Kristus telah mati dan melayani kita, masakan kita tidak mau untuk melayani Dia? Setiap hari kita diberikan nafas hidup yang baru, kita diberikan detak jantung yang gratis. Mengapa kita tidak mau melayani Tuhan? Alasan yang kedua, mari kita membuka lagi dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Pendengar yang diberkati Tuhan, alasan yang kedua bahwa tidak semua kita dipanggil melayani secara full time. Tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, menjadi penginjil, tetapi ingat kita harus melayani Tuhan. Dan jika kita melayani, kita dipanggil untuk melayani, kita jangan lari dari panggilan pelayanan itu. Lalu bagaimana caranya? Melayani Tuhan dengan berbagai profesi kita. Melayani Tuhan dengan seluruh talenta kita. Melayani Tuhan dengan profesi dan di dalamnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan harta benda kita. Lewat profesi kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan talenta kita, kita pakai untuk melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, atau di dalam gereja Tuhan. Selanjutnya, kita memberitakan Injil di lingkungan tempat pekerjaan kita masing-masing, ataupun di lingkungan tempat kita tinggal. Untuk itu, para pendengar yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, menegur kita semua. Kalau kita masih beranggapan bahwa saya tidak bisa melayani, saya tidak seperti si A yang pintar berkhotbah, si B yang pintar menyanyi, tetapi ingatlah, engkau bisa bersaksi, engkau bisa menyatakan pelayananmu melalui talentamu, harta bendamu, fasilitas yang ada di dalam hidupmu, engkau pakai untuk melayani Tuhan. Sehingga dari karakter hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang dipuji di dalam pelayanan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini menjadi renungan pagi yang indah bagi kami, untuk kami belajar semakin hari, semakin kami dibentuk, semakin kami diisi menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Untuk kami belajar setia melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Tuntun kami semua para pendengar, bahkan juga keluarga besar Community of Miracle. Sehingga kami percaya semua kami diberkati dan kami siap melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.